Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Risaputra dengan NIM 23021200001. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Seni Rupa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Industri 4.0, yang dimana saya akan menjelaskan tentang mengapa disebut dengan Industri 4.0, lalu fase-fase tahapan revolusi industri, lalu ciri-cirinya, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama yaitu mengapa disebut dengan revolusi industri 4.0. Disebut demikian karena revolusi industri keempat dalam sejarah perkembangan atau perubahan industri manusia. Lalu angka 4-nya itu menjelaskan atau menunjukkan bahwa ini adalah fase keempat dari serangkaian perubahan besar dalam cara manusia untuk memproduksi barang dan jasa di periode-periode sebelumnya. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan revolusi industri dan juga cirinya yang dibagi menjadi 4. Revolusi pertama yaitu terjadi sekitar tahun 1750 dan 1850. Cirinya yaitu ditandai dengan penemuan sebuah mesin uap yang mengubah sektor transportasi dan memungkinkan untuk memproduksi barang dan jasa secara jumlah besar. Lalu revolusi industri kedua yang terjadi sekitar akhir abad ke-19 ditandai dengan atau cirinya ditandai dengan munculnya tenaga listrik dan motor pembakaran. Motor pembakaran dan tenaga listrik ini memicu munculnya alat transportasi mobil dan juga pesawat terbang. Lalu juga alat komunikasi seperti telepon dan radio memungkinkan untuk produksi barang dan jasa menjadi lebih cepat dan juga komunikasi menjadi lebih mudah. Lalu di revolusi industri ketiga dimulai tahun 1970, cirinya yaitu adanya teknologi digital yang memungkinkan untuk memproduksi secara otomatis serta mempermudah integrasi sistem dalam industri. Lalu yang industri keempat atau terjadi di zaman sekarang, di zaman ini cirinya yaitu adanya Internet of Things atau IoT dan juga adanya kecerdasan buatan atau AI yang dapat memungkinkan untuk sistem produksi secara otomatis, cepat dan efisien. Adanya revolusi industri ini membawa banyak manfaat, namun tetap ada tantangannya tersendiri. Beberapa manfaatnya yaitu yang pertama, peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang dalam jumlah besar menjadi lebih mudah dan cepat. Lalu yang kedua yaitu penurunan resiko human error atau kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian manusia, karena sebagian besar alat produksi barang dan jasa dipegang oleh robot. Lalu yang ketiga yaitu munculnya peluang bisnis baru. Dan yang keempat, transformasi kerja menjadi lebih efisien karena berbasis data. Lanjut yaitu tantangannya. Tantangannya yaitu yang pertama, pengurangan tenaga kerja. Di mana di zaman sekarang ini teknologi sudah berkembang sangat pesat. Yang pasti beberapa pekerjaan dapat digantikan oleh teknologi seperti robot, dan terjadilah sebuah pengurangan tenaga kerja atau PHK. Lalu keamanan data. Keamanan data menjadi isu krusial karena semakin banyak informasi yang berkaitan atau terhubung secara digital. Lalu yang ketiga yaitu biaya investasi teknologi yang tinggi. Bagi industri yang ingin beralih ke sistem berbasis digital pasti akan mengeluarkan sebuah biaya yang sangat tinggi untuk membayar teknologi tersebut. Selanjutnya yaitu apa sih keterkaitan antara revolusi industri 4.0 dan society 5.0? Mereka keduanya memiliki sebuah keterkaitan, yang dimana society 5.0 ini muncul sebagai upaya untuk merespon lanjutan terhadap tantangan yang ada di industri 4.0.
Berikut beberapa hubungan antara keduanya. Yang pertama yaitu teknologi sebagai sebuah fondasi. Jadi di revolusi 4.0 ini teknologi berlaku sebagai otomatisasi, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya. Sedangkan Society 5.0 berfokus kepada teknologi digunakan untuk meningkatkan sebuah kesejahteraan yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu peran manusia dalam teknologi. Di revolusi industri 4.0 ini berfokus pada sebuah efisiensi dan juga otomatisasi pada sektor industri. Sedangkan society ini memastikan teknologi tidak hanya menggantikan tenaga kerja, tetapi juga membantu manusia untuk menjalani sebuah kehidupan menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu transformasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada teknologi di revolusi industri 4.0 ini digunakan untuk meningkatkan sebuah produktivitas. Tetapi di society 5.0 ini digunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti membantu dalam layanan kesehatan, pendidikan, dan juga lainnya. Jadi bisa kita simpulkan Society 5.0 ini dianggap sebagai langkah dari industri 4.0 ini untuk melanjutkan menciptakan sebuah keseimbangan manusia dan juga teknologi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sebuah materi industri 4.0 ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.